Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Anis. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar mengenal kosakata di sore hari. Kita juga akan belajar mengenal aturan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan belajar membandingkan bilangan dari 11 sampai 20. Sekarang, coba kalian perhatikan bacaan berikut. Ibu akan membacanya ya. Judulnya adalah Sore yang Menyenangkan. Sore hari, ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, sekarang yuk kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ya, yang baru pulang dari kantor itu ayah Beni. Lalu yang kedua, mengapa Beni sangat gembira? Ya, jawabannya karena ayah Beni membawakan Beni oleh-oleh. Lalu yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Ibu membuatkan ayah teh manis dan juga kue. Lalu yang keempat, apa yang dibawa ayah untuk Beni? Ya, tadi sudah kita jawab ya, ayah membawakan Beni oleh-oleh. Dan yang terakhir, di mana ayah Beni beristirahat? Menurut kalian, ayah Beni istirahat di mana ya? Ya, ayah Beni pasti beristirahat di rumah ya, bisa beristirahat di kamar atau beristirahat di ruang keluarga. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang kebiasaan baik di rumah pada sore hari. Nah, setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Di keluarga kalian juga pasti ada aturannya ya, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Aturan itu membuat rumah terasa tenang dan juga nyaman. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar A. Pada gambar yang pertama ada Lani dan adiknya sedang berebut boneka. Menurut kalian, apakah kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik atau bukan ya? Ya, itu bukan kebiasaan yang baik. Sebagai kakak, kita tidak boleh merebut mainan yang dimainkan adik. Tapi bagaimana Bu, kalau misalnya adik merebut mainan yang sedang kita mainkan? Nah, kita harus memberi pengertian pada adik. Kita harus bilang bahwa kita sedang bermain boneka ini. Lalu nanti ada waktunya adik untuk bermain. Misalnya kita bermain boneka setiap 10 menit sekali. Setelah waktunya habis, kita berikan bonekanya kepada adik. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar B, Lani membantu ibu membawakan tas kerjanya. Menurut kalian, apakah kebiasaan Lani ini kebiasaan yang baik? Ya, kebiasaan Lani ini adalah kebiasaan yang baik ya. Ibu akan sangat senang ketika pulang kerja dibantu dibawakan tasnya dan disimpan pada tempatnya. Sekarang, ibu akan memberikan tugas yang pertama. Kalian amati gambar-gambar berikut, lalu berilah tanda centang pada sikap yang baik. Dan juga kalian berilah tanda silang pada sikap yang tidak baik.
Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan banyak benda. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar menghitung dari 11 sampai 20 kan? Ibu yakin kalian masih ingat dan sudah paham bagaimana menghitung benda dari 11 sampai 20. Sekarang kita akan belajar membandingkan banyak benda. Kalian perhatikan, ada 2 buah kumpulan benda. Yang pertama ada kelereng dan yang kedua ada mobil-mobilan. Yuk kita hitung jumlah kelerengnya ada berapa? Ya, jumlah kelerengnya ada 15. Sedangkan jumlah mobil-mobilannya ada 11. Menurut kalian mana yang lebih banyak? Kelereng atau mobil-mobilan? Ya, yang paling banyak itu adalah kelereng ya, karena jumlahnya 15. Dan yang lebih sedikit itu mobil-mobilan, jumlahnya ada 11. Sekarang coba kita bandingkan 15 titik-titik dari 11. Kira-kira menurut kalian 15 itu lebih dari atau kurang dari 11? Ya, tadi kita ingat ya 15 itu paling banyak ya. Kalau paling banyak berarti kita tulisnya lebih dari. Jadi 15 lebih dari 11. Sekarang kita balik ya. Angka 11-nya kita tulis di depan. 11 titik-titik dari 15. Nah, menurut kalian 11 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 15 tadi? Ya, 11 itu sedikit ya daripada 15. Jadi, kalau sedikit kita tulisnya kurang dari. Ingat ya, kalau bendanya lebih sedikit, kita tulisnya kurang dari. Jadi, 11 kurang dari 15. Sekarang kita perhatikan kumpulan benda yang kedua. Ada mobil-mobilan dan juga ada buku tulis. Kira-kira jumlah mobil-mobilannya ada berapa ya? Ya, jumlah mobil-mobilannya ada 11. Nah, kalau buku tulis kira-kira ada berapa ya jumlahnya? Ya, buku tulis jumlahnya ada 12. Menurut kalian mana yang lebih banyak? Mobil-mobilan atau buku tulis? Ya, yang lebih banyak adalah buku tulis ya. Dan yang lebih sedikit adalah mobil-mobilan. Sekarang kita coba bandingkan ya. Perhatikan pertanyaannya. 11 titik-titik dari 12. Nah, menurut kalian 11 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 12 tadi? Ya, 11 itu sedikit ya. Jadi, kalau lebih sedikit, kita menulisnya adalah kurang dari. Kalau pertanyaannya kita balik seperti ini bagaimana? 12 titik-titik dari 11. Kira-kira jawabannya apa? Lebih dari atau kurang dari? Kita perhatikan dulu. 12 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 11? Ya, 12 itu lebih banyak ya. Jadi, kalau lebih banyak, kita tulisnya lebih dari. Jadi, 12 lebih dari 11. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu? Semoga kalian dapat lebih memahami ya bagaimana cara membandingkan dua buah benda. Sekarang Ibu akan memberikan tugas yang kedua untuk kalian. Tugasnya adalah kalian bandingkanlah beberapa benda berikut dan tulis dengan kata lebih dari atau kurang dari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan berikutnya.